Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah rahimakumullah. Siang ini kita isi pengajian kita dengan membahas dua kata yang di dalam Al-Quran sangat banyak, yaitu amanu wa amilus sholihat. Jadi ada dua kata itu terdapat di dalam Al-Quran sebanyak 62 kali. Amanu wa amilus sholihat itu 62 kali dalam Al-Quran, dan dalam surat 37 surat. Dengan banyaknya kalimat itu terdorong kita untuk membahasnya. Pertama, kata amanu. Amanu itu bila ditinjau dari segi bahasa itu adalah kata kerja untuk banyak orang. Dia kalau ditasrif terletak pada urutan ketiga. Amana, amanu ketiga pada tasrif fi'il. Sementara amilus sholihat itu orang yang berbuat amal soleh. Jadi orang yang berbuat amal soleh diganding dengan amanu. Ada dua pemahaman di situ yang dapat kita ambil bila kita baca penjelasan mufassir, bahwa bila kita mengerjakan sebuah amal kebaikan yang dalam bahasa Melayu disebut dengan amal kebajikan, itu mesti ada landasan amanunya. Bila sebuah amal kebajikan tanpa amanunya, tanpa imannya, ya itu tidak dihargai. Yang akan dihargai adalah amal perbuatan baik atau amal soleh atau kebajikan, itu yang dilandasi dengan amanu. Sebagaimana kita katakan tadi, amanu itu kan kata kerja, melakukan iman artinya. Bagaimana orang melakukan iman menurut ulama? Ulama diantaranya seperti Imam Al-Ghazali lah contohnya, ulama besar dunia. Beliau mengatakan orang yang disebut dengan amanu itu adalah apabila dia ada keyakinan di hatinya, kemudian dikatakan, setelah itu dikerjakan. Beliau menyebut dengan tasdik biqalbi, kemudian disebutkan, kemudian dikerjakan. Maka bila ada tiga itu pada seseorang, misalnya kepada Allah, amanunya kepada Allah misalnya, maka ada di hatinya keyakinan bahwa Allah itu ada, Allah itu berkuasa, Allah itu mendengar, Allah itu melihat, dan seterusnya. Maka itu baru keyakinan. Setelah itu dikatakan, apa yang diyakini itu? Aku bersaksi.
misalnya bahwa tiada Tuhan selain Allah, itu dikatakan, maka itu sudah takrir namanya, takrir bil lisan. Nah, tidak cukup hanya sampai di situ, tapi harus dikerjakan, taf'al bil arkan, dikerjakan dengan anggota tubuh. Nah, inilah yang disebut dengan amanu itu. Jadi orang yang amanu tidak cukup hanya di dalam saja, mesti ada kerjanya berkaitan dengan amanu itu. Jadi Bapak dan Ibu, bila dihubungkan amanu dengan amilus solihat, itu semakin nyata. Karena amilus solihat itu adalah sebuah istilah untuk menyebutkan orang-orang yang berbuat kebaikan itu untuk orang lain. Jadi misalnya menolong orang, kalau dia membantu orang lain, maka dia disebut dengan beramal soleh. Tapi kalau dia sholat, itu disebut dia beribadah. Jadi kalau begitu, ibadah dengan amal soleh itu beda. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu melaksanakan sholat zuhur, itu beribadah. Kalau pulang nanti di jalan ketemu orang terlantar, dibantu, amal soleh. Nah, kalau begitu ada dua hal yang perlu diseimbangkan terus, amanu wa amilus solihat. Ada keyakinan kepada Allah, lalu ada pernyataan bahwa Allah itu begitu, lalu dikerjakan. Nah, kemudian kita berbuat sesuatu yang memenuhi kebutuhan orang lain. Berinfak itu sebenarnya adalah amilus solihat. Salat adalah ibadah. Nah, kalau begitu banyak sekali ayat, 62 kali Allah menyebut amanu wa amilus solihat itu, yang sebagiannya kita hafal. Misalnya sebagian kita hafal surat At-Tin, itu hafal kita. Wattini wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wattini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Dua ya. Kata Allah dengan bersumpah kepada tin, zaitun, tursina dan negeri yang aman, lalu mengatakan, aku telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan, kemudian akan kembali kepadaku nanti dengan seburuk-buruk kejadian, kecuali yang tidak buruk itu siapa? Amanu wa amilus solihat. Jadi orang yang nanti kembali kepada Allah dalam keadaan baik, sempurna, gagah, itu amanu wa amilus solihat. Jadi amanu dan amilus solihat menjadi salah satu contoh untuk menyebutkan bahwa orang amanu dan amilus solihat itu adalah orang beruntung. Kenapa? Dibuat secara baik, nanti kembalinya juga baik. Nah, itu baru surah At-Tin. Wal asri, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Semua manusia dianggap rugi. Yang tidak rugi siapa? Yang tidak rugi illal ladzina amanu wa amilus solihat. Itu yang tidak rugi. Selain itu rugi semua. Yang alladzina amanu wa amilus solihat itu tidak rugi. Orang amanu dan orang beramal soleh itu tidak rugi. Ada lagi sebenarnya banyak sekali yang mungkin sering kita sebut, misalnya surah Al-Baqarah ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ringkasnya, diberi kabar gembira orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan surga. Nanti dia abadi di dalam surga itu. Jadi yang akan masuk surga itu siapa? Amanu amilus solihat. Nah, sekarang karena kita sudah termotivasi dengan itu, mari kita laksanakan ibadah dengan baik, lalu melakukan amal soleh. Itu sebenarnya kita sudah amanu wa amilus solihat. Nah, insya Allah nanti kita bertemu di surga Jannatun Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.